Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, masih dengan saya. Untuk hari ini kita akan mempelajari daripada sistem kemudi. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui ya daripada fungsi daripada sistem kemudi. Jadi fungsi sistem kemudi itu sendiri adalah mengendalikan arah kendaraan dengan membelokkan roda depan lurus ke kanan dan ke kiri. Jadi teman-teman harus tahu nih fungsinya daripada sistem kemudi. Jadi teman-teman juga harus mengetahui teknik cara pembongkarannya, mengetahui komponennya, terus mengetahui analisa kerusakannya. Jadi jangan pula kita membongkar tetapi tidak mengetahui komponen dan menganalisa kerusakannya. Nah, ini adalah konstruksi daripada sistem kemudi. Nah, di sistem kemudi itu ada batang kemudi, ya, terus ada penghubung garpu, terus ada pengapit, poros kemudi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus mengetahui komponen daripada sistem kemudi. Oke, next. Nah, ini adalah pemeriksaan dan penyetelan daripada sistem kemudi. Nah, yang pertama itu posisikan sepeda motor pada standar tengah. Jadi sepeda motor itu kita standarkan tengahnya dan letakkan balok kayu di bawah mesin agar roda depan terangkat. Jadi di standar tengah itu diberikan kayu agar ban depan itu sedikit naik ke atas. Nah, yang kedua, putar batang kemudi ke kanan dan ke kiri. Periksa gerakannya lancar atau tidak. Jadi kemudi itu kita periksa dengan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Apabila kemudi ini bergerak secara lancar, berarti tidak ada kendala. Tetapi kalau kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, terjadi tidak kelancaran atau kesat atau serat, itu mengakibatkan kerusakan pada sistem kemudi. Nah, apabila tidak terjadi kerusakan, ya apabila masih kurang enak, ya mungkin bisa ke poin yang ketiga ya, setel mur, penyetel jika perlu. Nah, jadi ketika tidak terjadi kerusakan, apabila untuk kemudinya masih baik, ya lakukan penyetelan. Terus yang keempat, jika masih terlalu longgar dan ataupun terlalu kencang, lakukan pembongkaran. Nah, jadi apabila terlalu kencang atau longgar, wajib melakukan pembongkaran serta menganalisis kerusakan pada sistem kemudi. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih identifikasi masalah daripada sistem kemudi. Terus yang kelima, kencangkan mur kembali 1,5 kg. Nah, ini untuk standar kekencangan daripada kemudi. Oke, next. Nah, ini adalah cara kerja sistem kemudi. Jadi kerjanya itu gerakan setang kemudi diteruskan ke poros kemudi, garpu depan, dan roda depan. Nah, itu adalah cara kerjanya. Terus kemudi juga dipasangkan pada bagian depan rangka dan ditahan oleh conrest dan steel balls. Jadi ada bola-bolanya ya di kemudi itu. Terus kencangkan poros kemudi diatur oleh mur penyetel. Jadi ada murnya di bagian atas. Nah, ini harus sesuai ya, jangan pula tidak sesuai dalam penyetelan. Apabila terlalu kencang, maka terlalu kesat dia untuk digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk mengurangi getaran pada stang kemudi dipasangkan weak balancer. Jadi harus ada weak balancernya ya, mangkok, terus di situ ada mimis-mimisnya, bola-bolanya, agar tidak terjadi getaran pada sistem kemudi. Oke, mungkin next. Nah, ini adalah pembongkaran poros daripada sistem kemudi. Jadi tahapan pembongkarannya juga teman-teman harus mengetahuinya nih. Jadi apa yang perlu dilepaskan tuh sudah ada lah di sini petunjuknya. Nah, seperti lepaskan spion apabila mengganggu kabel speedometer, kabel rem, ya, tachometer, lampu depan, dan speedometer.
Lalu setang kemudi untuk tipe sport, berikut dengan cover handle untuk tipe cup. Jadi teman-teman harus mengetahui nih cara pelepasannya. Gak bisa kita asal-asalan membongkar, tidak bisa. Jadi harus ada tahapan sebelum pembongkaran sistem kemudi. Nah, yang kedua, lepaskan roda depan. Jadi roda depan dilepaskan, diturunkan, lalu lepaskan mur poros kemudi, lalu lepaskan garpu kiri dan kanan. Dan mungkin ada lepaskan cincin ya, dan penghubung garpu atas untuk tipe sport. Nah, jadi dalam pembongkarannya juga jangan pula kita tidak tahu setelah kita komponen mengganggu seperti kabel, speedometer dilepas, maka kita wajib langsung membongkar bagian shock. Pas roda, terus kendorkan shocknya ya untuk bagian bawah agar lebih mudah nanti ketika dibuka. Nah, ini yang ketujuh ada lepaskan konis atas dan poros kemudi dari pipa kepala kemudi, lalu lepaskan peluru baja bantalan atas dan peluru baja bantalan bawah. Jadi bantalan bawah, bantalan atas itu wajib kita buka apabila terjadi pembongkaran atau penggantian. Oke, ini poin selanjutnya ada caster dan trail. Jadi jaraknya harus sama ya, dan jarak lurusannya harus sama, jangan pula salah. Apabila jarak lurusannya tidak sama, berarti ada permasalahan daripada sistem kemudi. Nah, ini selanjutnya, ini sumbu putaran daripada caster dan trailnya. Nah, jarak kelurusannya harus sama ya, jangan pula berbeda. Nih, apabila terjadi jarak yang terlalu jauh, berarti ada sedikit permasalahan pada kemudinya. Sudut kemiringannya poros kemudi dengan garis mendatar dalam satuan derajat. Jarak antara titik potong dari garis melalui poros kemudi dengan jalan mendatar ke titik pupuban depan di atas jalan. Nah, ini gangguan daripada sistem kemudi. Nah, yang pertama ada pengendalian berat. Kemungkinan penyebabnya ada nut steering stem terlalu kencang. Jadi kekencangannya juga harus dijaga ya, jangan terlalu berlebihan kemudinya. Apabila terlalu kencang, gerak kemudi ke kanan dan ke kirinya sedikit kesat ya. Terus steel ball bisa pecah, konis aus karena gesekan daripada steel ballnya atau bola-bola bajanya. Terus karena apa tadi? Karena gemuknya tadi kering, mengakibatkan konisnya aus. Terus ada tekanan angin ban depan kurang, itu yang mengakibatkan kemungkinan penyebab kerusakan daripada sistem kemudi. Nah, stang kemudi cenderung bergerak ke satu arah, kemungkinan penyebab steel ball pecah, bola-bolanya ya, konis aus karena luka pada steel ball, terus grease atau gemuknya kering, terus steeringnya stem bengkok, garpu depan miring, dan rangkanya miring. Nah, ini adalah salah satu gangguan yang terjadi pada sistem kemudi. Biasanya yang sering itu gemuknya ya habis, yang mengakibatkan kerusakan menjalar ke komponen kemudi yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman juga harus banyak belajar ya dalam mengetahui komponen daripada sistem kemudi. Jadi teman-teman juga harus mengetahui teknik pembongkarannya, terus teknik memasangnya, terus mengetahui komponennya. Jangan pula kita nggak tahu ya komponennya apa saja yang sering kita ganti, dan menganalisa kerusakannya. Jadi kerusakan itu terjadi ini ya kebanyakan itu ya di konis, terus bola bajanya, dan nut steeringnya terlalu kencang. Nah, ini biasanya diakibatkan karena
gemuknya sudah tidak ada lagi. Apa mungkin gangguan-gangguan yang lain mungkin seperti terjadi kecelakaan ya yang mengakibatkan sistem kemudi bengkok, ini wajib kita benari. Jadi jangan pula kita tidak tahu ya, tidak paham dalam memperbaikinya. Jadi semangat belajarnya teman-teman semuanya dalam pembelajaran sistem kemudi, karena waktu kita juga singkat ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.